sama kita. Kita tuh banyak dosanya. Kalau boleh jujur, kita banyak pahala atau banyak dosanya? Istighfar bareng-bareng, astagfirullah. Apalagi yang megang mikrofon, banyak banget dosanya. Lebih sering megang mic, lebih banyak bicara, lebih banyak potensi salahnya. Tapi kan Allah baik, kita berbuat maksiat, salah, dosa, walaupun gak ada sih orang yang tahu. Apalagi kita lagi di negeri orang kan, kadang-kadang tuh muncul keberanian untuk berbuat yang gak baik itu kan lebih tinggi, karena orang gak ada yang tahu, gak ada yang kenal. Tapi Allah tetap sayang kok sama kita. Nafas dikasih gratis atau suruh bayar? Sehat mahal cuma. Saya punya teman kemarin lapat darullah pas corona itu sakit 28 hari, habis ratusan juta. Kalimat beliau apa setelah keluar sehat? Bilang ini, ternyata saya nabung belasan tahun, terkumpul sekian ratus juta, hanya habis dalam waktu 28 hari. Dan sejak saat itu saya tahu sehat itu mahal. Kita berarti dikasih sama Allah tuh berapa miliar tiap hari. Mata melihat, telinga mendengar, kaki berjalan, mahal Allah kasih. Karenanya jamaah yang ada di sini dimanapun, yuk banyak-banyak memaafkan. Yang kedua banyak-banyak berserah. Yang ketiga ridho. Yang terakhir yang keempat banyak-banyak berdoa. Coba diulangi. Pertama memaafkan, kedua berserah, ketiga keempat banyak-banyak salto. Minta nanti dikasih kok. Allah tuh makin minta ini ya, mohon maaf jemaah manusia. Kalau kita minta sama dia, sekali dikasih, 2 kali tetap dikasih, 3 kali manusia tuh jengah, minta mulu. Tapi kalau minta sama Allah, Allah tuh begini, ini ya aku kasih. Kalau sudah dikasih, Allah tuh bilang, hambaku mau apa lagi? Yang ini belum kau pinta. Ayo pinta. Itu Allah. Jadi kalau mintanya sama siapa? Jangan ke yang lain. Ingat tadi quote yang hari apa tuh? Minta kepada Allah bahagia, minta pada manusia pasti kecewa. Di hidup ini tenang aja guys. Dibuat banyak doa aja. Pokoknya nanti lagi di MTR doa, lagi kemana jalan kaki sambil doa. Udah banyak-banyak doa aja. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Amin ya Rabbal. Tadi dimulai pukul 10:30. Betul? Sekarang sudah 11:30, hampir jam 12. Biasanya ada tanya jawab atau ada apa? Tanya jawab. Oh iya. Ini semua yang lagi butuh didoakan, semoga semuanya diberkahi Allah. Amin. Untuk orang tua semuanya, suami, anak gadis semua, dan semua teman-teman, doa Ibu Dwi, Vira, Antoni, dan semua pihak, Farida, Kosim, dan semua yang hadir di sini dengan keluarganya, nenek moyang, Mbah Buyut, Mbah Canggah, semua keluarganya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fikum. Insyaallah semuanya dijaga Allah. Kalau kita yang jaga, kita nggak bisa karena kita jauh di Hongkong. Tapi kalau Allah yang jaga, Allah maha segalanya. Kun innama amruhu idza arada shay'an ayyaqula fayakun. Yakin aja sama. Yakin. Ada 3 pertanyaan yang mau bertanya, dipersilakan. Saya kembalikan kepada MC. Silakan Ibu MC.
Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Alhamdulillah. Silakan Mbak dinyalakan. Izin tanya dengan Mbak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak siapa dari mana? Nama saya Siti Mandasari dari Kendal, dekat sama Wonosobo 2 jam. Izin bertanya, ini dari yang dialami teman saya. Ini tentang sholat Ustaz. Jadi ada 3 keadaan. Yang pertama, dia sholat, tapi karena majikannya melarang, jadi dia sholat tuh di kamar, di ranjang, terus nggak mengharap ke kiblat. Soalnya kalau menyesuaikan jadi kayak kurang menghadapnya. Terus yang kedua, dia sholat itu karena sempit, jadi berdiri ini beda teman lagi Ustaz. Jadi dia hanya bisa sholatnya itu duduk, kadang berbaring karena tingginya kurang. Terus yang ketiga, ada lagi enggak, ini dia sholat, tapi sholatnya pas majikannya keluar. Jadi kadang-kadang tuh misalnya hari Senin dia sholat itu 4 waktu. Jadi yang hari Selasanya itu yang 1 waktu yang kemarin kanan. Iya. Bagaimana hukumnya? Semoga Allah. Jika itu dilakukan dalam waktu yang lama, berulang-ulang. Semoga Allah memuliakan Mbak Siti dan keluarga besar di Hong Kong. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sholatlah kalian qiyaman, berdiri. Kalau nggak bisa qu'udan, duduk. Wa 'ala junubihim. Kalau nggak bisa maka berbaring. Kalau berbaring tetap nggak bisa maka salati. Apapun kondisinya, kalau dalam keadaan darurat, majikan melarang, tetap sholat walaupun harus dengan berbaring. Apalagi tadi dalam kondisi kalau berdiri tuh nggak bisa karena mungkin atapnya rendah, dengan duduk bahkan berbaring pun. Saya sholatnya pasti harus ngumpet-ngumpet sampai pun ke kamar mandi. Kalaupun memang terpaksanya begitu, bawa alas, bawa kardus, bawa apa, yang penting jangan tinggalkan sholat. Aduh, pokoknya mah kalau udah urusan sholat, mau kayak gimana juga dipelintir, dibolak-balikin, gitulah pokoknya sama majikan misalnya, tetap usahakan. Meskipun, mohon maaf sekali lagi ya maaf, kalaupun udah nggak bisa, isyarat pun nggak apa-apa. Ini sekali lagi, kalau emang udah nggak bisa, tapi ini biasanya terjadi pada yang sakit berbaring. Tapi kalau kita masih bisa berbaring kan bisa duduk sholat. Tapi kalau bisa sholatnya berdiri, insya Allah sholatnya berdiri. Itu terkait tentang sholat. Tapi ini berlangsung lama Ustaz, berlangsungnya tuh lama. Kan ada libur. Nah pas ada libur, ambillah waktu ke masjid, biar hatinya tuh nggak jauh-jauh dari masjid, kesiram lagi. Ada ngaji, datang ngaji, begitu-begitu. Kalau pas masih bisa, Pak Siti dan yang bertanya, yang terwakilkan oleh beliau, bismillah, sholat. Walaupun kita tahu kita belum baik, sholat. Walaupun kita tahu kita banyak dosa kelirunya, sholat. Walaupun kita tahu kita nih, aduh banyak banget deh salahnya, yang penting tetap sholat. Begitu. Mohon maaf, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulaika dari Blitar, Jawa Timur, Ustadz. Mau bertanya. Jawa Timur, Ibu Zulaikha, Bu. Zulaika. Bu Zulaikha. Iya. Ini gini Ustadz, kita sudah di sini sudah 6 tahun. Selama ini tentang sholat juga. Di saat kita waktu sholat maghrib itu selalu nggak bisa, selain kita libur Ustadz. Nah, kita itu menggunakan kita di kodok, niatnya atau jamak takhir yang paling kan kita masih di sini. Ya. Nah, saat yang kedua, di saat hari-hari biasa kadang kita itu 1 hari pun nggak ada di rumah. Mulai dari zuhur, asar, maghrib sama isya itu saya kodok. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Ya. Semoga Allah memuliakan Ibu Zulaikha Blitar
dan semua hadirin dimuliakan Allah. Kalau qadarullah, ini posisi sekali lagi jemaah, saya bicara nih bukan dalam hal yang normal ya. Kalau normal tadi bahkan pun berbaring pun sebaiknya tidak, tetap berdiri sholatnya. Tapi kan kami berbicara dalam posisi yang darurat. Tolong digaris bawahi. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Yang namanya darurat membolehkan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Nah kalau memang kondisinya darurat seperti itu, kalau idealnya, kan jawaban idealnya ya kalau bisa sholatnya mah pada waktunya. Tapi kalau tidak ideal, ini majikan terus mantau, sedangkan saya bekerja dipantau terus, sedangkan majikan gak boleh saya sholat, sedangkan kadang-kadang dia keluarnya lama, kita juga gak tahu. Masa kita di rumah bilang, Pak keluar dong? Nah gak mungkin. Terus gimana usai dikodok semuanya di dalam tanda petik, mohon maaf sekali kalimat ini, dirapel. Sebenarnya mah ya nggak boleh gitu sebenarnya. Cuman dalam kondisi sekali lagi darurat. Kalau itu harus terjadi maka rapel. Kita dikodok aja, dijamak kodok, jamak kodok, yang penting Allah tuh tahu sekali kondisi kita hari ini sedang darurat, punya majikan yang gak friendly dan segala macamnya. Itu sekali lagi jemaah, ini hanya berlaku dalam keadaan darurat. Tapi kalau pas dapat yang majikannya baik, boleh sholat, ya sholatnya on time. Begitu Ibu, amin berkah. Terakhir, pertanyaan terakhir. Oh ya. Depan semua. Yang tengah boleh dibantu Ibu. Belakang. Yang tengah. Punya kah? Punya pertanyaan. Satu belakang satu, udah biar itu nanti. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Potret tapi. Nama saya Ade dari Banyuwangi, Ustaz. Banyuwangi Bu Ade. Saya mau tanya, saya punya teman yang laki itu Hindu dan yang perempuan Islam. Terus habis itu yang lakinya masuk Islam, terus yakitan lah gitu yang masuk Islam. Akhirnya punya anak dua, terus karena ada suatu hal akhirnya lakinya itu masuk Hindu lagi, tapi temanku perempuan itu tetap Islam. Apa hukumnya kayak gitu? Makasih. Nikah beda agama, nikahnya tidak sah. Kalau mereka bercampur dihukumi zina. Sebagaimana Nabi SAW punya anak namanya Zainab. Suaminya Zainab pertama-tama ya dia oke, tapi begitu dia tidak lagi muslim dipisah sama Nabi. Jadi kalau dia tadinya udah masuk Islam dari Hindu, udah punya anak dua tetap Islam, mau OTW anak tiga kok dia mohon maaf murtad, maka segera dipisahkan dan tidak lagi sah hukum pernikahannya, karena beda agamanya sudah membatalkan hal tersebut. Begitu itu. Barakallah. Yang dari tengah satu di sebelah sana itu Mbak. Yang tengah terus kemudian yang belakang. Estafet. Mohon maaf ya jemaah kalau nggak semua pertanyaan nanti bisa terjawab. Enggak lah. Enggak pede kok. Assalamualaikum. Sini pundak. Lah ketok. Gini. Nah. Enggak gini. Ada seorang ibu tiri yang menjadi anak kandung dari suaminya. Maka sikap dan tanggapan apa yang tepat untuk menyikapi sifat beliau yang seperti itu? Ibu tiri mencemburi anak kandung Dari suaminya. Itu enggak timer. Lah, soalnya bikin resungguh. Motor resungguh. Mengingat anak Sini. tersebut belum menikah dan merupakan tanggung jawab dari bapaknya. Dan apakah setiap perceraian salah satunya merupakan hukum karma dari masa lalunya? Lumayan lah. Maka sekalipun sudah bertaubat, sudah memperbaiki dan juga beramal soleh, apakah masa dari
hukum karma dari masa lalu tersebut apakah bisa dihilangkan? Dan terakhir, dan kebetulan saya single dan merupakan anak broken home. Mungkin saya ingin meminta nasihat, bukan cuma saya, mungkin juga teman-teman semua yang masih single, ingin meminta nasihat agar kami tidak salah memilih pasangan dan juga tepat dalam memilah pasangan. Dan terakhir Ustaz, ini dari saudara saya. Jika istri gugat cerai suami, masa idahnya berapa lama dan sejak kapan? Mohon maaf terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Bilang sama hamba-hamba yang pernah banyak dosanya, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Ibu tiri cemburu sama anak kandung, apa boleh buat? Teruskan hidup. Jangan pedulikan sama orang-orang yang iri, haters, dan orang-orang yang gak baik. Lanjutin aja, teruskan aja hidup. Terus gimana? Saya, apakah tabur tuain itu ada? Dalam Islam bukan tabur tuain namanya, tapi al-jaza min jinsil amal. Seseorang itu sesuai dengan apa yang dia usahakan. Yang diusahakan baik, hasilnya baik. Jadi terus berbuat baik. Allah nggak nyanyiin orang berbuat baik. Kalau soalan tadi, cara cari pasangan, bismillah, Nabi ngasih tahu, cari pasangan baik agama, baik akhlak. Jangan cuma baik agama doang tapi buruk akhlak, karena nanti kamu hanya dijadikan bahan yang didalili semata, tapi dia nggak mau berbenah. Tapi juga baik tuanya, akhlaknya baik, agamanya juga baik. Terus yang ketiga, masa idah itu berapa lama? 4 masa idah. 1, masa idahnya wanita hamil sampai melahirkan. 2, cerai hidup salah satu kurung 3 kali suci. Kalau dia monopos 3 bulan. Kalau cerai mati karena meninggal suaminya, maka 4 bulan 10 hari. Itu masa idah. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Pertanyaan terakhir dari belakang, ibu yang putih itu boleh dibantu Mbak? Iya, ibu yang putih itu boleh? Ya, boleh dihantar ibu mikrofonnya. Krem, ini krem. Ya. Ya udah, mari ibu. Satu pertanyaan. Siap. Waalaikumsalam. Kendal juga. Masya Allah, dekat, silakan ibu. Hai. Hai. Saya itu tipe orang yang Terus kamu ada sana. langsung pasang belum ini Nanti selemu ya saya. Iya, saya itu adalah tipe orang yang tidak bisa menyembunyikan kalau tidak suka dengan orang lain gitu. Bagaimana cara kita untuk mengontrol itu agar tidak benar-benar kelihatan di muka kita gitu? Hadirin, senyum itu selain ibadah, kira-kira kita bisa nggak nentuin sekarang mau senyum atau mau cemburu? Bisa? Coba senyum, 1, 2, 3. Saya nggak bisa nyembunyiin Ustaz. Kalau nggak suka nggak apa-apa. Namanya juga manusia, karakternya beda. Sekarang bisanya senyum pun ketus. Ya udahlah, apa boleh buat kalau emang senyumnya seperti itu. Yang penting yang jelas, kalau sama orang terus buat baik. Gak suka, jaga jarak. Apakah menjaga jarak itu boleh? Jaga jarak itu boleh. Begitu, jaga jarak kalau sama yang gak suka, daripada nanti orangnya itu malah tersinggung atau yang lainnya, sebaiknya jaga jarak. Barakallahu fiik.
Amin. Terakhir yang baju putih terakhir ya Ibu. Terakhir sekali. Siap. Mungkin nggak semuanya nanti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempatnya di Padang Udang, Mojo Tengah, Wonosobo. Maaf Ustaz, saya di sini mau tanya tentang masalah sholat. Saya kan di sini jaketnya nenek Ustaz. Seandainya saya sedang sholat itu nenek suka memanggil-manggil. Sedangkan kalau saya tidak jawab nanti dia marah. Kalau saya jawab itu hukumnya gimana Ustaz? Terima kasih. Ya jawab gue, baliknya gitu ya, sholat lagi. Kita. Semua yang bertanya dimuliakan Allah, semuanya dimuliakan Allah. Jaga nenek. Terus kalau nenek ditinggal sholat suka manggil. Sambil sholat sambil jawab. Banyak hak. Allahu Akbar. Ya sebentar. Apakah itu dibolehkan? Imam Syafi'i jawab, gerakan bacaan di luar gerakan dan bacaan daripada sholat membatalkan. Termasuk sholat gini ya jemaah. Allahu Akbar. Ini udah batalin sholat tuh. Kalau menguap itu lain cerita. Dia gerakan-gerakan kayak batu, nguap, pilek terus kemudian Bersin. Nah kalau yang ini Allahu Akbar, iya nih betul. Ya itu membatalkan. Tapi kalau yang pas lagi ada ketuk pintu terus kita mengeraskan takbir, itu dicontohkan pada zaman Nabi kejadian. Kalau ada orang salah di dalam rumahnya lagi sholat, keraskan takbir Allahu Akbar. Itu boleh karena ada memang teladannya. Terus majikannya kan nggak ngerti, terus gimana baiknya? Lah kalau memang itu yang terjadi, bismillah, cukupkan dulu sholatnya, boleh dipenuhi majikannya, nggak apa-apa. Lah kalau kayak gitu saya nggak sholat lah. Kalau terus manggil, baru selang berapa menit manggil lagi, berapa menit manggil lagi, pelan-pelan nggak apa-apa, bismillah. Nanti cari waktu yang kita tahu, kan udah lama jaga nenek kan pasti tahu. Oh nenek kalau sudah dipapake semuanya, udah dimapanke, nanti nenek sudah pasti aman gitu. Ya sudah, kalau emang dibisakan seperti itu, dilakukan semuanya dipenuhi dulu biar nggak manggil, baru kita sholat dengan tenang. Ustadz, tapi misalkan neneknya ini udah manggil di rakaat terakhir, kan nggak mungkin sebentar lagi salam, udah tahiyat akhir sebentar lagi salam terus kita langsung batalin, kan eman-eman. Nggak apa-apa, dipercepat. Dalilnya Nabi pernah sholat, di belakangnya ada orang yang lagi sama anak kecil nangis, terus Nabi langsung mempercepat sholatnya. Jadi sholatnya dipercepat, nggak apa-apa Ibu, begitu. Doa untuk Ibu Emir Suryati, doa untuk almarhum Bapak Misdi, kemudian doa untuk Bapak Harto Mulyono binti Rosemito, Ibu Lasia binti Lasiman, Ibu Neli binti Tahap, dan doa untuk semua almarhumah, leluhur-leluhur kita, keluarga kita yang telah berpulang, pasangan-pasangan kita yang berpulang, dan semua anak yang mungkin dicinta yang telah juga berpulang. Al-Fatihah.